materi kita hari ini adalah membersihkan lingkungan, area, dan peralatan. Ya, itu dalam unitnya kompetensi. Kemudian materi yang akan dirujuk adalah restoran equipment. Ya, di mana restoran equipment ini topiknya adalah kegiatannya kalian untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi. Ya, tugas belajarnya selain Anda nanti melihat bagaimana Ibu menunjukkan peralatan yang ada di meja ini, Anda nanti secara berkelompok, kenapa sih? Motor ini. Iya. Ya, nanti Anda secara berkelompok ya menggunakan playing card. Ya. Jadi nanti pada saat Anda menggunakan playing card berarti sudah masuk pengujian materi. Ya, sekarang saya akan menjelaskan peralatan ini gunanya di restoran ya, itu untuk melancarkan pelayanan makan dan minum. Ada peralatan servis, ada juga peralatan untuk menyajikan makanan, ada juga alat untuk makan. Kalau alat servis berarti digunakan untuk pelayanan, misalnya water pitcher, ya enggak. Kemudian tray, bio tray itu untuk pelayanan. Sedangkan alat menyajikan makanan, di mana makanan itu nanti akan disajikan. Misalnya ini piring apa sayang? Berarti nanti kalau diidentifikasi ini adalah alat penyajian makanan. Makanannya apa? Salad. Hidangannya apa? Salad. Ya. Nah, ada lagi disebut juga dengan alat makan. Ya, alat makannya berarti ini alat yang nanti hubungannya dengan untuk masuk ke dalam mulut, alat makan. Bisa dipahami? Ya. Nah, nanti ada alat minum, ya gelas-gelas ini. Ya, gelas, cangkir dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Peralatan secara tadi identifikasi ya. Peralatan kalau secara klasifikasinya dibagi-bagi menjadi grupnya, ya, itu terbagi aksesoris table, ya, kemudian apa? Linen, kemudian Chinaseware, silverware, glassware. Klasifikasinya ada 5. Kalau spesifikasi, asalnya bahan, asalnya apa? Keramik, asalnya apa? Gelas, asalnya apa? Stainless steel, asalnya apa? Kain, asal. Ya, berasalnya dari apa? Spesifikasi. Bisa dipahami? Ya. Jadi nanti kalian begitu sudah tahu peralatan ini, gunanya buat kita di restoran supaya nanti tahu ada menu. Ya, di restoran kita akan melayani hidangan dengan menunya apa, kita udah tahu alat yang mau kita siapkan apa, yang diperlukan oleh tamu, yang diperlukan oleh table setup. Jadi peralatan ini nanti ada yang terpasang di table setup, ada yang terpasang di sideboard. Ya, karena di sideboard tadi kelengkapan untuk pelayanan itu adanya di sideboard, gak akan di table setup. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lihat di sebelah kiri saya ini. Ini peralatan dari kelompok linen, ya. Ini under tablecloth. Under tablecloth. Disebut juga dengan molton. Molton. Terbuat dari bahan yang lebih tebal. Ya, ini seperti kain selimut, ya, atau nanti seperti kain handuk. Fungsinya untuk menahan panas, menahan bunyi, dan juga membuat lebih rapi dari penataan makanan, ya. Kemudian yang kedua kita ada nih apa? Napkin. Gas napkin, ya. Gas napkin, ya, digunakan untuk mengelap mulut, kemudian untuk aksesoris table, untuk kode atau isyarat, ya. Kalau mengelap mulut kita ambil ujungnya, ya, kita gunakan untuk mengelap mulut aja sekitar mulut, bukan untuk menyeka keringat, sekitar mulut. Ya, kita ambil salah satu ujungnya. Lalu kalau sebagai tanda, ya, misalnya Anda mau ke kamar mandi, ya, untuk mengangkat telepon, misalnya etikanya kan tidak boleh mengangkat telepon di saat makan, ya. Jadi Anda letakkan ini di kursi, di sandaran kursinya. Anda mau keluar minta izin sama yang grup
grup kita sedang makan, excuse me ma'am, excuse me honey, ya, excuse me honey, I will pick up my phone, ya, saya akan ngangkat telepon saya, ya, dia keluar. Nah, tanda tadi menandakan apa? Waiter tidak boleh ngangkat piring kita yang tadi sedang makan belum selesai, gitu, itu sebagai tanda, ya. Oke, terus tadi sebagai aksesoris table, ini akan dilipat-lipat napkin ini untuk dijadikan tadi table setup, ya. Ada yang lipat macam-macam lipatannya apa saja, coba? Piramida, apalagi dinosaurus, apalagi Japanese fan, diingat lagi ya bagaimana melipatnya, ya kan? Standarnya seperti apa, rapihnya, ketajaman lipatannya, belajar lagi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian spesifikasinya tadi bahannya harus menyerap air, kemudian ukurannya, ya, dia ukurannya adalah bujur sangkar atau persegi panjang ini? Bujur sangkar. Mulai dari ukuran 30 x 30, naik lagi kelipatannya 35 x 35, 40 x 40, sampai yang paling besar itu 60 x 60. Ya, untuk warna tidak ada kewajiban harus pakai warna apa. Yang jelas dia akan serasi di dalam table setup kita. Jadi kalau punya taplak merah, ya jangan napkinnya merah, nggak kelihatan, ya, paham nggak? Ya, kayak ibu misalnya coklat, ya jangan coklat semua, yang satu ada yang warna lain, biar kelihatan, gitu. Ya, jangan kita tenggelam di air coklat, gitu ya. Apa hijau semua juga hilang, oke, gitu. Oke, udah ya, napkin paham ya semua ya? Oke, napkin itu nanti ada yang buat pocket, ya, untuk sakunya cutleries, biasanya digunakan untuk room service, ya. Bisa juga nanti digunakan pada saat Anda di kapal pesiar, di kapal, ya. Cutleries-nya tidak tersusun sebagai table setup, tapi dimasukkan ke dalam pocket, ya. Jadi dua fungsi gitu, ya. Dipakai juga buat ngelap, iya. Ya, cuma pada saat disusunnya dia sebagai saku, ya, karena nggak ada tempat lain gitu, terlalu sempit, nggak kayak table setup gitu, ya. Terus ada lagi sebagai underliner, jenis lipatannya underliner tuh namanya juga under tuh di bawah, liner tuh garisnya, ya, buat mempercantik hidangan di buffet, di meja makan kita, ya. Kemudian tadi sebagai aksesoris table yang kamu sebutkan tadi tuh lipatan-lipatan itu, kecuali lotus itu untuk underliner, itu buat aksesoris table lipatannya, bisa dipahami ya. Jadi jenis lipatannya, fungsinya, kemudian spesifikasi ukuran untuk napkin. Oke, sekarang kita beralih ke tablecloth, ya. Tablecloth ini ada yang round table, ya, untuk round table, bukan square table, dan ini untuk buffet table ukurannya, ya. Kemudian biasanya kita menggunakan tablecloth ini kainnya lebih dari ukuran meja, menjuntai, ya, mulai dari 20 cm sampai menyentuh lantai, minimal 20 cm lebihin dari meja. Jadi kalau nanti kalian mau beli tablecloth, ya, kamu ukur dulu mejanya ukuran berapa, sehingga belinya ukurannya dilebihkan dari ukuran meja, ya, panjang kali lebarnya ini berapa, gitu. Atau ini kita mau ambil kain yang lebarnya bukan 2 meter, ya, lebarnya 2 meter, bukan yang 1,5 meter. Kalau kain kan paling lebar 1 meter, 2 meter, ya, paling lebar kainnya. Ada yang 1,5 meter, ada yang 1/4, ya. Jadi kalau Anda pakai 1/4 atau 1,5 meter, itu tidak menjuntai bagus, ya. Jadi makanya Anda pakai yang 2 meter lebarnya, minimal ya 1,5
meter lebarnya. Bisa dipahami ya. Kemudian nah ini glass towel ya, glass towel ini nanti digunakan kita untuk kalau polishing, mengkilapkan peralatan makan ya. Polishing itu kita memberikan uap ya kepada alat makan yang mau kita gunakan. Nanti uapnya ini, airnya di bawah, supaya dia keluar uapnya kita kasih lemon ya, sehingga nanti aroma yang keluar adalah aroma lemon. Jadi alatnya juga walaupun cuma wangi lemon akan lebih seger gitu ya. Segernya gimana ya, kan biasanya bau sabun ya kan, bau sabun ya. Walaupun kalau sabunnya yang udah wangi sekarang ya boleh ya, kita kasih aromanya di situ di dalam peralatan yang mau kita gunakan untuk menguapkannya itu ya. Next, kelengkapan lainnya untuk cleaner itu ada skirting ya, service cloth ya, kelengkapan dari linernya. Oke, sekarang kita beralih untuk gelas ya. Di sini kelompok glassware, ini ice cream glass ya. Kemudian di sini fruit ya, fruit glass. Kemudian di sini ada champagne glass. Oke, kemudian ini ada red wine glass dan ini white wine glass. Balik Ya, masih banyak bentuk-bentuk gelas yang lain ya. Di situ ada, di lemari kita di sana ada tulip glass, kemudian ada tumbler, kemudian ada highball glass ya. Dan itu semua besar kecilnya ini tergantung cc-nya ya. Jadi seperti halnya red wine glass itu yang besarnya juga ada kita punya. Jadi tergantung nanti hanya mau bisa dicek berapa cc ya. Oke. Kemudian di sini yang dekat dengan saya ini ada, ini namanya food cover ya, food cover. Ini ada ukurannya. Kalau yang ini berarti ukurannya salad plate, dessert plate untuk ditutupin ya. Buat biasanya pengantaran hidangan ke room service. Ini untuk dinner plate ya, ada ukurannya. Tolong dijaga karena harganya pun mahal. Sengaja saya belum masih copot ukurannya. Harganya ini 120.000, padahal hanya mika begini ya. Jadi kalau pecah berarti mengganti ya. Oke, di depan saya ini nih satu paket peralatan untuk bartender ya. Ini strainer, alat saringan. Jadi nanti kalau ada minumannya dari shaker, bisa tolong ambilkan shaker ya. Dari shaker itu setelah di shake ya, dicampurkan mau ke gelasnya, dikasih ini buat saringan. Kemudian ini straw sedotan straw ya. Kemudian ini stirrer buat ngaduk. Ini juga stirrer yang multifungsi, atasnya bisa buat sedotan. Ya, ya ini kan bolong, ini berlubang, ini berlubang, ya. Nah, ini shaker, ya. Nah, ini posisinya nggak bisa dibuka ya, kalau yang bisa dibuka. Terus sekarang shaker ini ada yang mika kayak ini juga, ya. Silakan kalau misalnya Anda punya uang, beli buat koleksi, jadi sebagai bukti kalau Anda tuh pernah belajar, itu kan ada peralatan yang dibeli gitu. Jangan cuma catatan gitu ya, kenangan gitu ya kan ya. Ini bisa dibuka, kalau bisa dibuka nanti pada saat menuangkannya ke dalam gelas ini tuangkan seperti itu. Kemudian ini tadi alat penghalus kalau kita mau bikin mojito, hidangan mojito ya. Ini buat halusin daunnya atau buahnya ya. Nanti ada tempatnya lagi ya, wadahnya itu ya. Kalau enggak ini buat ngancurin es batu, namanya Anda cari ya. Hammer, ini
paper shaker, ya, salt and pepper shaker. Dilihat ya, yang lubangnya 3, ya, itu buat salt. Kenapa? Kan orang lebih dominan butuh asin, ya, sehingga kalau kebanyakan familiar. Tapi kalau kebanyakan lada, pepper itu kan lada, ya. Kalau terlalu banyak orang biasanya kalau mau menambahkan dikit aja, kurang seasur, cara bahasa Sundanya kan. Jadi kita cari. Dan ini ada lubang di belakangnya. Waalaikumsalam. Oh, beda? Iya, enggak. Ya, jadi ini kita lubangi dulu, ya. Kita boleh angkat ini, diisi, ya, diisi. Ini ditekan di sini. Kalau enggak ya keluar dari sini kan, diisi masukin sini baru tutup lagi. Jadi nanti kalau Anda cuci peralatan ini, ya, ketemu alat ini jangan main buang, ya. Apa sih itu buang? Akhirnya terjadi, ya, ada hilang, ya. Karena gitu kesalahan kita nggak tahu itu apa, ya. Apa sih ini ya, sampah, buang aja gitu ya. Jadi tolong kenali alatnya, ya, setelannya apa saja, ya, perhatikan cara perawatannya, cara menggunakannya otomatis yang harus familiar dengan kita, ya, sebagai seorang waiter dan waitress, ya. Jadi dilihat ya, lubangnya yang banyak berarti isinya garam, ya, yang lubangnya sedikit isinya pepper. Nanti ada yang lubang 3, ada yang lubang 2 juga, ya, berarti yang tadi prinsipnya, yang banyak isinya apa, yang sedikit isinya apa, ya. Bagaimana nanti fleksibelnya di tempat usaha, di tempat kamu, ya. Nah, ini flower vase, ya. Kalau secara fungsinya, secara klasifikasinya flower vase ini termasuk ke dalam aksesoris table. Tapi begitu spesifikasi asal bahan, ya, dia Chinese-ware keramik. Bisa nggak? Bedanya identifikasi, spesifikasi, klasifikasi, ya, bisa dipahami semua? Oke. Jadi di kelompok aksesoris table, kemudian ada number table, ya. Terus ada kartu-kartu lagi di dalam meja itu, ada menu card, kemudian guest comment card, ya, itu kelengkapan yang ada di meja makan, ya, di aksesoris table. Bisa juga nanti kita tambahkan, nah, ini sugar bowl, ya, sugar bowl. Ini juga sama sugar bowl, ya. Jadi di mana Anda nanti akan meletakkan gula, bisa jadi gulanya masih gula pasir yang tidak ada kemasan, taruh di sini, sehingga di atasnya dikasih sendok lagi, teaspoon, ya, atau gulanya sudah dalam bentuk packing. Tapi kalau di sini packingnya panjang-panjang, baru masuk sini, ya. Jadi orang tidak akan menyendokkan lagi gulanya ke dalam cangkirnya, tapi tinggal merobeknya, dan yang diambil dari sini sugar bowl, ya. Oke, kita mulai dari sebelah sini, ya. Ini milk jug, ya, dimana nanti akan kita meletakkan di sini susu cair. Jangan susu saja, karena susu ada susu bubuk, ya. Kita tidak taruh di sini, adalah milk jug, ya. Kemudian, nah, ini pick up and saucer. Ya, lihat saucer itu selalu ada lubangnya, ya. Dan ini dibuat nyetel, ya, karena ini standarnya internasional dari Jerman, ya. Jadi ini dibuatnya nyetel, nggak lari, karena ini klop di situ, ya. Kemudian ini juga, ya, ukurannya juga sama, nyetel, gitu, ya. Jadi ini digunakan kalau misalnya tadi Anda sedang membawa, ya, biar kelihatan lebih rapi, ya kan, ada tempatnya. Kemudian, ya,
Ini sukap, sama and saucer. Jadi kalau ada hidangan sup dalam menunya, alat hidangnya apa? Sukap saja tidak bisa, harus sukap and saucer. Alat makannya apa? Sup. Jadi ini alat hidangan, menghidangkan bukan ya menghidangkan, meletakkan hidangannya makanannya di situ, alat hidang. Alat makan yang digunakan untuk makan, yang dimasukkan ke dalam mulut kita gitu ya. Jadi ini apa tadi namanya? Sukap and saucer. Oke. Kemudian yang masih pakai saucer. Nah, ini ya. Nah, serupa tapi tak sama. Ini bentuknya, ukurannya sama, tapi bentuknya beda. Ini apa? Bread and butter. B-nya BNB itu bread and butter plate. Ya, jadi nanti Anda meletakkan roti yang namanya adalah dinner roll atau soft roll beserta butter. Ya, kalau tidak butter bisa jam. Apa jam? Selai. Ya, letakkan di sini. Ya, jadi bread and butter. Breadnya tadi namanya apa? Dinner roll atau soft roll. Ya. Selanjutnya, nah, ya, ini porridge bowl, porridge, ya, porridge bowl, ya, porridge itu apa? Bubur, ya. Jadi nanti kalau Anda menikmati bubur ayam atau nanti peppermint, ya, buat sarapan, ya, letakkannya di sini, ya, porridge bowl, ya. Kemudian sekarang ya ini salad plate. Kemudian ini di bawahnya yang ukurannya lebih besar, ya. Masih ada ukuran yang paling besar lagi namanya soup plate. Soup plate ya. Kemudian sekarang ini eranya ya. Tidak hanya yang modelnya piring bulat ya, tapi kita juga sekarang sudah mulai main yang bentuknya persegi. Ya, udah kesininya kan teknologi atau perkembangan ya, perkembangan zamannya sudah mulai lagi bentuknya persegi, tapi ukurannya ya beda-beda ya. Seperti ini aja kalau buat salad sama main course yang lebih besar ukuran mana? Main course ya. Oke. Nah, ini ada dua, coba ini nih apa? Yang ini coffee pot, yang ini tea pot, ya. Kalau saya mengambil mudahnya, si Teteh suka minum teh, ya. Teteh itu cenderung gendut, Teteh perempuan gitu cenderungnya gendut. Jadi kalau itu kan ada yang langsing ya itu buat kopi ya. Nah, ini ukurannya ada yang lebih besar ya, ada yang lebih besar. Jadi kalau untuk menambahkan 1 cup saja ya, nanti buat room service misalnya yang pesan cuma 1 orang, buat dia butuh refillnya kecil aja ya gitu. Nanti kalau ada harga refill yang lebih mahal jualannya, kasih ya ukurannya lebih besar. Kita punya di sana ya. Kemudian sudah semua ya. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini di sini kita mulai ya dari hidangan pertama ya. Giliran pertama kita adalah appetizer ya. Ini yang alat yang digunakan adalah salad fork, salad knife ya. Perhatikan bentuknya ya. Kemudian hidangan yang kedua nanti akan kita bandingkan ya dengan yang serupanya.
Hidangan yang kedua adalah gilirannya berikutnya adalah soup spoon. Ya. Jadi kalau perhatikan bentuknya soup spoon ya. Dia bulat ya. Jadi Anda harus bisa mengidentifikasi, membedakan ya. Kemudian setelah tadi ada bread and butter ya. Ya. Ini namanya butter spreader. Ya. Spread untuk mengoles. Jadi alat identifikasinya adalah alat yang digunakan untuk mengoles butter. Ya. Kemarin ada di kelas sebelum kalian, identifikasinya apa? Alat untuk mencolek butter ya, bukan mencolek. Ya. Ya. Kemudian hidangan selanjutnya apa? Main course ya. Nah, ini kita gunakan ya. Dinner course. Ya. Kita bandingkan ini. Kecil ini lebih besar. Kenapa ini kecil? Itu berdebu. Aduh, hilang lagi kan. Ya. Ini alatnya lebih besar karena piringnya juga besar. Serasi. Ya. Tuh, karena tadi salad hidangannya sedikit. Ini hidangannya kan banyak ya, gramasinya, ukuran porsinya kan besar, jadi alatnya juga besar. Jadi secara logika gitu ya, kan nanti kalau sudah sejajar semuanya mana? Ya, yang salad plate yang mana, salad knife yang mana atau salad fork yang mana? Anda lihat aja, ingat ukurannya, gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Ya, hidangan terakhir apa? Dessert. Ya. Nah, ini kita pakai dessert fork. Ya. Nah, kalau misalnya nanti hidangannya ada puding, ya, menikmatinya dengan dessert fork kah? Bukan ya, kita bisa pakai dessert spoon. Jadi kalau dessert spoonnya yang kecil, dessert forknya yang kecil. Tapi nanti kalau dipasangkannya dessert forknya ukuran ini, dessert forknya berarti dessert spoonnya ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi logika atau kecerdasan waiter, fokus kerjanya dituntut. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kemudian, nah, dessert spoon tadi, ya, ini juga dipakai buat teaspoon. Teaspoon. Ya, kecuali kalau misalnya nanti dessertnya yang menggunakan sendok sebagai alat makannya itu ada nanti ice cream spoon. Ya. Kalau ice cream spoon ini bentuknya tidak cekung tapi dia datar, terus ini tidak melengkung tapi dia lurus. Iya, ya, ice cream spoon. Ya, tadi Ibu mencari nggak ada. Ya, kemudian ini ada yang lebih kecil dan lebih panjang. Ya, ini demitase spoon. Ini long bar spoon. Biasanya long bar spoon ada di sini. Ya, demitase. Ya, nah, kita di dalam sana ada demitase cup. Ya, jadi bentuknya seperti ini, cuma lebih kecil. Ya, kemudian saucernya juga lebih kecil ada di sana ya. Demitase cup and saucer namanya, kalau ini demitase spoon. Ya, jadi kalau kamu menikmati espresso, iya kan itu sangat luar biasa mahal dan pahit, ya kan? Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, ya sedikit saja gitu. Nah itu diletakkan di demitase cup and saucer dengan demitase spoon. Ya, kalau dia nih sekarang saya tanya, kenapa orang bagaimana cara mendinginkan minuman? Iya, dengan diaduk-aduk, ya. Terus cara mengaduknya juga nggak boleh berbunyi, ya, maju mundur, cantik, ya, gitu. Nanti dia akan dingin, ya. Dengan kita goyangkan, dengan memberikan pusaran air,
kan dia menguap, ya. Jadi nggak boleh kalau minum cuma di rumah, ya. Kalau kita sedang perjamuan makan, logikanya, etikanya begitu. Kenapa kita butuh spoonnya, ya? Bukan berarti untuk minumnya ke sana, enggak, untuk mengaduknya. Ya, kalau tadi kan alat makan untuk masuk ke mulut, beda halnya dengan teaspoon atau diminta spoon. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kemudian di sini masih ada, ya, ini dinner spoon. Ya. Dinner spoon ini digunakan manakala hidangan main course-nya adalah pilaf rice. Pilaf rice. Atau pada saat kita berjualan, ya, hidangan kita hidangan Indonesia. Menunya menu Indonesia, bukan menu hidangan kontinental. Kalau menu Indonesia kan main course-nya bukan kentang, tapi nasi. Sehingga table setup-nya kita, ya, menggunakan ini, dinner fork dengan dinner spoon, ya. Nah, dinner fork menamai, ya. Kalau udah tahu dinner, ya, buat hidangan apa? Main course, bukan buat hidangan dinner. Karena kemarin begitu identifikasi dinner fork untuk alat yang digunakan untuk menikmati hidangan dinner. Makan malam saja, padahal yang digunakan kan ya makan pagi. Kalau dia main course ya ini dinner fork, dinner knife, dinner spoon misalnya. Bisa dipahami ya? Jadi untuk menikmati hidangan main course, ya. Beda tadi menamainya salad, memang untuk menikmati hidangan salad. Ya, ibu kan namanya dinner. Dinner fork, dinner apa? Buat menikmati hidangan dinner. Ya. Nah, ini satu kektong. Ya, kektong. Ini sebenarnya kenapa dua? Jadi kita menganalogkan ini garpunya, ini sendoknya untuk menjepit. Karena nanti Anda dalam pelayanannya, ya, Anda bisa menggunakan, ya, alat pengambil hidangannya ini, ya, ini. Jadi kalau mau mengambil ini teh naik, ya. Kalau mau pas menjepit hidangannya ini turun, gitu. Dulunya tuh begini, buat mengambil dan menjepit hidangan, ya. Jadi nanti kalau di mana perusahaan kita atau Anda sedang mencari ini tidak ketemu kektongnya, berarti Anda menggunakan ini. Dan ini keterampilan, ya, kompetensi yang harus dikuasai juga oleh seorang waiter. Apalagi kalau materinya nanti lomba, ya, kompetensi siswa, ya, tidak ada kektong, tapi ini yang digunakan untuk mengambil tadi bread and butter. Ya, jadi ini basketnya, basket panjangnya. Ini nih lihat posisinya terbuka pas ngambil, nanti pas mau dipindahkan ini cepet, ini ke atas nih ke bawah, baru pindahkan dalam posisi terjepit tangan kita, seperti itu. Ya, apalagi ya belum. Wah, ini ada satu nih belum. Ini egg stem. Egg stem. Ya, telur. Ya, sepertinya telurnya apa berarti? Telurnya nanti taruh di sini. Telurnya telur rebus. Ya. Telur rebus baik nanti disajikan ada yang masih ada kulitnya, taruh di sini. Kasih wrapping, plastik wrap. Ya, di plastik wrap untuk keperluan room service. Kebayang dong kalau telur rebus ditaruh di sini. Iya, makanya dipikirkan, ya, oleh negara Eropa yang sering makan dengan ini kan alat-alat ini pada dasarnya dulu digunakan untuk jamuan sang raja. Di kerajaan Inggris, di kerajaan Prancis, di kerajaan Uni Soviet, Rusia, alat ini digunakan dan kita termasuk saya, ya, dididik supaya jadi pelayannya raja. Nah, zamannya berkembang, konsumen adalah raja, ya kan? Ya. Jadi akhirnya raja
ini oval, ya, oval silver atau oval plate, ya. Ini tray ya, ya, yang biasanya disajikan di sini menu-menu dari dapur, ya, buah-buah potong di sini, atau tadi puding yang sudah dipotong-potong taruh di sini, ya. Terus ini juga sama oval plate, tapi yang ini dari Chinese ware, ya, untuk menghidangkan hidangan, ya, di saat buffet. Tapi kita harus paham nanti kalau hidangannya apa, alatnya apa, bagaimana, ya. Kemudian bisa saya pinjam kertasnya? Ya, lanjut ya. Anda ya sudah memegang kartu, ya, lembaran-lembaran ini harusnya digunting-gunting, ya, sudah menjadi sebuah kartu, ya. Saatnya tes materi. Saatnya tes materi. Ini digunting-gunting, kemudian nanti secara berkelompok kita sudah mengelompokkan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, ya. Nanti Anda mengirimkan kartu, temannya mau disuruh mencarikan mencarikan apa, ya, 21 alat. Satu kelompok. Ya, satu batch. Satu batch itu 21. Makanya saya minta berpartnernya 3 orang. Jangan terlalu banyak, ya. Kan di sana bisa masuk ke sini, bergabung ke sini. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, terus nanti kalau sudah menerima, misalnya sekarang ya kelompok 1 akan ke kelompok 2 memberikan soalnya, kelompok 2 akan pindah ke kelompok 3, kelompok 3 pindah ke kelompok 1 soalnya. Kemudian setelah menerima soal, kalian nanti diberi waktu sama ibu untuk mengambil alatnya hanya 5 menit. 21 itu hanya 5 menit. Bagaimana caranya? Bagi-bagi 7-7. Pinter? Ya. Jadi selesai 5 menit. Kemudian kembali lagi ke sana. Silakan Anda menuliskan, nanti diberikan kertas, tulis nama alatnya, identifikasi dan klasifikasi. Iya, kan kita mau tes. Ya, nanti baru kita scoring. Kelompok 1, batch 1 nilainya berapa? Ya, nanti paling juaranya kelompok berapa? Ya, bisa dipahami? Oke. Demikian materi dari saya. Kita akan mulai dengan